Bismillahirrahmanirrahim. Setitik info kali ini judulnya adalah Antroposen, bengisnya manusia kepada bumi. Antroposen merupakan istilah yang muncul yang digunakan untuk menyebut zaman geologis baru yang ditandai oleh dominasi aktivitas manusia atas bumi. Antroposen mencerminkan perubahan mendalam pada bumi, ya, terutama terhadap iklim, ya, keanekaragaman hayati, ya, sistem tanah dan air, serta komposisi atmosfer. Ya, semua itu disebabkan oleh eksploitasi manusia yang berlebihan, ya, bahkan serampangan atau ngawur. Adalah Paul Crutzen, ya, seorang ahli kimia atmosfer gitu, ya, juga pemenang Nobel, dan bersama dengan koleganya Eugene Stormer itu memperkenalkan istilah antroposen. Ya. Mereka berdua berargumen bahwa manusia telah menjadi kekuatan geologis, ya, yang baru gitu, yang efeknya itu setara dengan letusan gunung berapi atau tumbukan asteroid. Jadi efek negatif terhadap bumi itu sedemikian masif. Pun istilah antroposen belum secara resmi diakui oleh International Commission on Stratigraphy, namun antroposen, ya, telah diadopsi secara luas, ya, dalam diskursus ilmiah, sosial, dan budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nasi liyut sigahum ba'daladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Na arnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayah milnaha wa syafaqna minha wa hamma lahal insan innahu kana zalumin jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, ya, manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Al-Ahzab ayat 72. Populasi manusia di dunia yang saat ini, ya, tahun 2025 itu lebih dari 8 miliar, itu memberi tekanan tersendiri kepada bumi, di mana setiap masing-masing individu tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana untuk kehidupannya, ya, seperti pakaian, makanan, ya, dan kebutuhan lain, yang dimana itu membutuhkan adanya industri, ya, dan industri adalah mengambil bahan baku dari alam. Tekanan atau pressure terhadap bumi, ya, dengan adanya populasi yang sekian hari kian bertambah, ya, nah itu barangkali masih bisa diatasi atau diantisipasi, ya, oleh bumi gitu. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah bahwa ada
beberapa atau segelintir atau mungkin juga banyak manusia itu yang sifatnya greedy ya, rakus gitu. Ya, di mana yang bersangkutan dalam eh, kedudukan sebagai individu maupun mungkin juga kelompok atau grup itu ingin menguasai, ingin mengeksploitasi bumi untuk kekayaan mereka gitu. Ya, secara berlebihan. Ya. Sedemikian sehingga kemudian mereka melakukan upaya-upaya ya, mengeksploitasi bumi, ya, mengambil bahan baku ya, secara masif, kemudian juga menebang pohon ya, dalam rangka untuk menggantikan dengan tanaman yang juga secara masif ya, dan seterusnya ya, di mana hal tersebut kemudian memberikan ekses atau dampak negatif ya, terhadap bumi ya. Sikap rakus atau greedy yang berlebihan inilah justru yang melipat gandakan tekanan terhadap bumi. Beberapa bukti geologis yang mendukung adanya antroposen antara lain adalah jejak radioaktif dari uji coba nuklir. Kita tahu bahwa banyak negara yang memproduksi senjata nuklir, ya. Selain juga mereka memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir, artinya nuklir untuk damai, mereka juga beberapa dari negara tersebut mengembangkan nuklir untuk senjata gitu, atau senjata nuklir weapon gitu. Nah, seperti kita tahu, yang jelas ada Amerika, Rusia, ya, Inggris, Perancis, kemudian India, ya, Pakistan, ya, Israel, ya, dan to some extent Iran, ya, juga Korea Utara. Gitu. Nah, produksi nuklir baik untuk tujuan damai, bagaimana PLTN, maupun untuk tujuan perang, ya, itu tentu saja menimbulkan atau menghasilkan limbah gitu, radioaktif, ya, yang dimana limbah radioaktif itu sifatnya jangka panjang ya, untuk supaya bisa inaktif gitu ya, membutuhkan waktu ribuan tahun gitu ya, supaya limbah tersebut tidak aktif gitu. Nah, problem lain adalah akumulasi mikroplastik dan aluminium di lapisan tanah. Ya, kita tahu bahwa plastik ya, juga beberapa logam itu sebagai hasil dari, dalam tanda petik ya, budidaya manusia gitu, peradaban manusia itu ternyata menimbulkan ekses, yaitu pencemaran ya, dalam hal ini terhadap tanah gitu. Kita tahu bahwa banyak plastik yang tidak bisa terurai ya, atau kalaupun terurai dalam tanah itu sifatnya lama gitu, membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun, dan itu menimbulkan problematik tersendiri gitu, dimana tentu saja akan berpengaruh terhadap kesuburan ataupun hal yang baik bagi tanah gitu, karena tercemari, sehingga tentu saja nanti efeknya akan kembali pada manusia. Bukti geologis lain adalah adanya konsentrasi gas rumah kaca ya, terutama karbon dioksida di atmosfer, yang dari pengukuran eksperimen itu semakin hari semakin meningkat gitu, dan ini menimbulkan efek, yaitu pemanasan global atau global warming itu ya, yang
dampak ikutannya adalah terjadi perubahan iklim gitu, perubahan cuaca. Ini menyulitkan para petani untuk terkait dengan pola tanam gitu. Kemudian juga menimbulkan semacam badai gitu atau tornado yang dipicu oleh karena adanya perubahan iklim, juga permukaan air laut yang naik sehingga terjadi abrasi atau uh, uh, tingginya permukaan laut ya di atas permukaan darat ya. Semakin banyaknya industri ya, di mana sebagian dari industri tersebut tidak mengindahkan katakanlah tentang pengelolaan industrinya sedemikian sehingga limbah yang ditimbulkan itu jumlahnya cukup banyak dan tidak diolah, ataupun kalaupun diolah itu tidak memenuhi standar lingkungan yang kemudian digelontorkan atau dibuang di sungai ya, dan itu menimbulkan pencemaran ya, yang akhirnya juga akan mencemari laut. Nah, ini akan mengakibatkan kepunahan ya beberapa spesies biota ya. Kemudian juga adanya perubahan ya distribusi geografi lah katakanlah, kurang lebih seperti itu. Nah, pada prinsipnya antroposen itu menyadarkan kita ya bahwa sesungguhnya manusia itu bukan hanya penghuni bumi, melainkan juga dikatakan sebagai agen geologis ya, yang mempengaruhi masa depan planet bumi ini. Nah, munculnya krisis etika, ekologis, dan teologis ini menimbulkan pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab ya? Apakah semua manusia atau sistem kapitalisme ekonomi tertentu ya? Apakah manusia bisa hidup selaras kembali dengan bumi ya? Apa artinya menjadi manusia dalam era kehancuran ekologis? Nah, ini semacam pertanyaan-pertanyaan filosofis ya yang harus dijawab terkait dengan implikasi filosofis budaya dan juga etis ya, etika gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah manusia adalah pengelola yang bijak atau perusak planet gitu. Ya. Bagaimana etika tanggung jawab manusia atau orang-orang masa kini terhadap generasi mendatang dan juga tanggung jawab terhadap keberadaan atau kelestarian spesies lain ya. Kemudian juga pertanyaan bagaimana membentuk ulang hubungan manusia dengan alam secara adil dan berkelanjutan. Beberapa filsuf lingkungan menyarankan bahwa antroposen memerlukan adanya paradigma baru dari antroposentrisme ya, atau terpusat pada manusia itu diganti atau menuju pada ekosentrisme ya, terpusat pada alam atau lingkungan ya. Dengan demikian ya, hal ini menekankan ya, keterhubungan dan saling ketergantungan antara semua makhluk ya, atau bentuk kehidupan yang ada di bumi. Closing statement ya. Jadi antroposen itu bukan hanya sebuah era geologis baru, katakan seperti itu, melainkan juga cermin dari adanya krisis peradaban. Ya. Untuk menghadapi problem antroposen, itu membutuhkan perubahan sistemik ya, dalam cara manusia memandang, mengelola ya, dan hidup di bumi gitu.
bersama dengan spesies-spesies lain itu. Nah, masa depan planet bumi ini akan sangat bergantung pada bagaimana manusia menjawab tantangan zaman, ya, melalui pengetahuan, etika tanggung jawab, dan empati lintas spesies. Antroposen adalah cermin dari krisis peradaban manusia. Ini zaman ketika manusia mengubah bumi secara drastis gitu. Selanjutnya juga membuka pertanyaan mendalam tentang masa depan manusia bersama dengan spesies lain. Nah, antroposen itu lebih dari sekedar istilah ilmiah. Ia menjadi medan pertempuran ideologis, etis, dan spiritual. Pendekatan ekodesain sebagai manifestasi melek ekologi gagasan Fritjof Capra ini tidak hanya upaya untuk meminimalkan limbah dan mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Dengan berbagai sumber daya dan minimalisasi timbunan limbah, perusahaan-perusahaan yang ada di Kalundborg ini mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi biaya operasi produksi. Keberhasilan simbiosis industri di Kalundborg ini menjadi contoh inspiratif tentang bagaimana kolaborasi antar industri dapat mengarah pada pembangunan yang sifatnya sustainable atau berkelanjutan. Istilah ekologi dalam atau deep ekologi yang dasarnya adalah filsafat fenomenologi eksistensial itu diperkenalkan oleh Arnanais yang intinya bahwa alam itu memiliki nilai intrinsik yang berupa harkat yang melekat pada diri alam itu, dan hal itu harus dihargai oleh manusia terlepas manusianya itu hendak memanfaatkan alam atau mengolah alam atau tidak. Ekologi dalam atau deep ekologi didasari oleh perspektif filsafat lingkungan yang kompatibel dengan kandungan etis dari ajaran agama. Dalam hal ini agama Islam. Ekologi dalam memahami bahwa kosmos atau alam diatur oleh hierarkis dalam hal kompleksitas sebagai manifestasi ilahiyah. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dari surat Al-Baqarah ayat 30 ini mendudukkan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, di mana pada saat itu terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat. Nah, malaikat ketika mengetahui bahwa manusia itu ingin dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, mereka kemudian mengajukan pertanyaan kepada Allah apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang atau manusia itu yang pekerjaannya itu merusak dan menumpahkan darah di sana atau di bumi, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Kemudian Allah menjawab dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kembali pada dua surat pada tayangan sebelumnya, ini surat Ar-Rum ayat 41 yang menyatakan bahwa manusia telah membuat kerusakan di laut dan di darat.
Kemudian juga surat Al-Ahzab ayat 72 yang menyatakan bahwa manusia itu bodoh karena telah beraninya menerima amanat. Nah, ini kembali berpulang kepada kita sebagai manusia itu. Bagaimana menyikapi apa yang harus dilakukan oleh manusia, baik secara hakikat maupun secara syariat. Wallahu alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya.